kita sudah belajar apa sih red flags, apa sih tanda-tanda identifikasi segala macam. Mungkin saya akan mengulang sedikit di bagian awal buat para ibu dan ayah di sini. Kemarin Dr. Handri juga bicara bahwa kemampuan bicara itu dibagi menjadi dua hal gitu ya, ada bicara reseptif gitu, kemudian ada juga bicara soal ekspresif. Kalau dilihat dari definisinya memang kemampuan bicara reseptif itu dia bagaimana sih anak ini memahami instruksi atau isi pembicaraan orang lain. Jadi kebayang kalau anak dikasih instruksi, misalnya ambilkan minum gitu ya. Nah, dia bisa nggak tuh mengambilkan minum sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh orang yang mengajak bicara. Nah, efeknya apa gitu ya kalau kita mau tarik ke depan, ternyata bahasa reseptif itu berhubungan erat dengan kemampuan mendengar dan membaca di kemudian hari gitu. Karena kan bicaranya adalah pada saat dia mendengar, dia harus paham. Kemudian pada saat dia membaca, dia harus ngerti juga gitu ya isi bacaannya apa. Sedangkan kemampuan bahasa ekspresif adalah kemampuan anak untuk bisa mengekspresikan dirinya, apakah dalam bentuknya lisan atau tulisan gitu ya. Jadi makanya kalau kemampuan ini berkembang dengan baik, maka pada saat dia berada dalam situasi sekolah, paling tidak dia mampu berbicara, menyatakan apa yang dia inginkan, dan kemudian juga mampu untuk mengarang atau berdiskusi gitu ya. Pada saat ada orang bicara, kemudian dia bisa menanggapi atau tidak. Itu adalah kemampuan bicara ekspresif. Nah, kemarin juga sudah dibicarakan mengenai penyebab anak terlambat bicara. Yang pertama mungkin kita bicara soal fisik. Kemarin juga Dr. Hani udah bicara bahwa kondisi indera yang terlibat dalam kemampuan bicara itu ada yang namanya pendengaran, kemudian juga ada yang namanya dengan area mulut gitu ya. Jadi kalau misalnya anak ada masalah dalam terlambat bicara, mungkin hal ini yang perlu diwaspadai dulu. Jadi mesti dicek dulu nih bagaimana kemampuan pendengarannya, apakah pendengarannya bagus atau tidak. Apakah fungsi di mulutnya ini baik atau tidak. Kalau kemarin ada saya dengar apakah langit-langitnya ataukah lidahnya, geliginya gitu ya, kelenturan bagaimana si lidah ini gitu. Itu kita bicara masalah fisik. Nah, yang berikutnya adalah kita bicara soal neurologis. Kalau kemarin Dr. Handri juga udah bicara bahwa ini tuh berpengaruh pada yang namanya fungsi otak. Nah, di fungsi otak itu ada area namanya area bahasa. Nah, disinilah kalau memang anak itu ada masalah di dalam area ini secara intelektual atau secara fungsi intelektualnya, yaitu berhubungan dengan otak, kemungkinan dia bisa juga terlambat bicara. Nah, yang ketiga adalah proses stimulasi. Ini juga sudah dibicarakan bahwa proses stimulasi dari lingkungan sekitar itu sangat penting sekali gitu untuk bisa membantu anak untuk berbicara sesuai dengan tahapan umurnya. Kalau misalnya dia kurang stimulasi, dia kurang rangsangan dari lingkungan, itu bisa terjadi dia menjadi lebih lambat bicara. Walaupun secara fisiknya dia aman, secara neurologisnya dia juga tidak apa-apa, tapi secara lingkungan stimulasi itu sangat kurang gitu. Nah, efeknya apa gitu buat anak terlambat bicara? Efeknya adalah satu, kesulitan untuk memahami isi pembicaraan sehingga sulit untuk menjalin interaksi sosial gitu ya. Kebayang kalau anaknya terlambat bicara padahal dia sudah sampai pada umur di mana dia sudah harus bersekolah. Nah, kemudian temennya ngajak main, terus dia tidak bisa merespon. Nah, itu akan menjadi suatu isu nanti. Bagaimana dia menyatakan bahwa saya nggak pengen nih main yang ini, saya pengennya main yang lain. Akhirnya munculnya adalah tantrum, dia marah gitu ya, dan kemudian minta orang lain untuk mengerti apa yang dia bahasakan. Nah, itu kan menjadi susah, apalagi kalau misalnya ternyata pronunciation-nya masih belum bagus, artikulasi. Terus kemudian dia juga secara kosakata juga tidak banyak gitu ya. Jadi itu yang akhirnya tuh berhubungan dengan sisi emosi gitu ya. Jadi sulit mengekspresikan emosi dan keinginan dirinya. Jadi isu efek anak terlambat bicara itu di tiga hal. Jadi secara sosial dengan teman-temannya, secara emosional dengan dirinya sendiri, dan kemudian ternyata dia juga mempengaruhi proses belajar di kemudian hari gitu. Jadi ternyata ini terlambat bicara tidak hanya bicara soal sekarang. Ternyata kalau tidak dilakukan apapun, efeknya itu ke depan pada proses belajar anak gitu. Makanya
sering yang ditanyakan oleh psikolog gitu ya, waktu ada anak masalah belajar di sekolah, kemudian dirunut tuh ke belakang, apakah dulu ada keterlambatan nggak dalam bicara? Ada isu ini kah? Ada isu itu kah? Gitu ya, karena tumbuh kembang anak yang terjadi pada masa mereka masa kecil ternyata berefek besar buat proses belajar mereka di sekolah. Nah, faktanya apa ya? Ternyata yaitu bahwa gangguan bicara yang berat di masa anak berakibat negatif pada proses belajar secara akademik. Ini yang sering saya lihat karena kebetulan saya juga sebagai guru konselor di sekolah gitu ya. Jadi saya bisa lihat nih anak-anak TK dan kemudian anak SD gitu ya, yang gimana mereka mengalami masalah belajar karena ada isu-isu dalam proses keterlambatan bicara. Nah, ternyata kalau misalnya berdasarkan penelitian, ternyata pada usia 2,5 sampai 5 tahun, kalau dia itu ada keterlambatan bicara, di mana ini tidak dilakukan intervensi apapun, maka menjadi kesulitan membaca di kemudian hari, gitu ya, menjadi suatu indikasi nih, dia mungkin nanti bisa jadi sulit membaca. Dan kalau misalnya di umur 5 tahun masih juga belum dilakukan intervensi apapun, ternyata bisa menjadi indikasi masalah konsentrasi dan sosial. Kenapa ya? Apa hubungannya gitu ya sama masalah konsentrasi dan sosial? Iya, kebayang nggak kalau dia masalahnya adalah masalah keterlambatan bicara? Berarti dia tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan orang gitu ya. Nah, itu efeknya apa? Waktu dia belajar di sekolah, gurunya lagi nerangin, dia nggak ngerti. Ini guru lagi nerangin apa ya? Lagi ngomongin apa ya? Gitu. Sehingga konsentrasinya menjadi terpecah. Dan akhirnya dia lebih banyak untuk bermain gitu ya. Ngelihat sana, ngelihat kiri, ngelihat kanan. Karena dia nggak ngerti apa yang sedang terjadi di situasi sekolahnya. Nah, di usia 7 tahun sampai 13 tahun, kalau ternyata memang masih ada juga keterlambatan, dalam arti mungkin anaknya secara artikulasi masih belum lancar gitu ya, atau masih bicaranya tergagap, itu juga termasuk dalam proses bicara. Nah, itu berefek pada kesulitan membaca, defisit pada spelling gitu ya. Jadi dia bingung, ini kalau mau nulis satu kata, dia bingung nih, isinya hurufnya apa aja sih gitu, karena artikulasinya masih belum jelas gitu. Kemudian juga penempatan tanda baca. Itu yang bisa berakibat pada proses belajar di kemudian hari. Nah, bagaimana caranya gitu ya? Karena hari ini kita bicara soal strategi mengatasi keterlambatan. Nah, saya mau bikin bahwa strateginya itu bicara. Kenapa saya pilih dengan kata bicara? Karena memang strategi untuk mengatasi keterlambatan bicara adalah kita harus lebih banyak bicara gitu sama anak kita. Nah, ini ada saya bagi-bagi B itu apa dan I itu apa. Yang pertama adalah B. B itu apa sih gitu ya kalau misalnya kita bicara soal strategi mengatasinya. Yang pertama adalah B. B itu bicara tentang bicara dengan tempo lambat, tatap mata, dan gunakan kosakata yang benar. Ini juga sudah dibicarakan kemarin bahwa memang kalau kita mau bicara sama anak kita gitu, apalagi kalau misalnya anaknya masih muda gitu ya, masih kecil, janganlah bicara dengan cepat-cepat, tapi bicara dengan lambat. Jadi kemudian tatap matanya pada saat kita bicara sama dia dan gunakan kosakata yang benar. Jadi nggak ada kalau kita memang mau ngajari anak kita untuk bicara dengan tepat gitu ya. Kalau misalnya anak bilangnya num gitu ya, kita jangan abis itu ikut bilang num, tapi kita bilang oh mau minum ya. Gitu. Kalau mau mengenalkan satu kata, misalnya oh mau mimi susu, oh jangan begitu gitu ya, tapi harus dengan kata yang tepat bahwa nak mau minum susu ya, dengan tempo yang lambat. Ini saya mau share waktu anak saya waktu masih kecil. Sekarang anak saya punya 2 anak, yang satu yang perempuan sudah kelas 6 SD gitu ya, yang satu lagi laki-laki masih baru kemarin umur 3 tahun gitu. Nah, waktu dia baru lahir gitu, saya melihat nih bahwa saya tahu bahwa ada suatu indikasi bahwa anak laki-laki bisa jadi bicaranya lebih terlambat daripada anak perempuan gitu. Jadi kalau anak perempuan saya umur sebelum setahun dia sudah cerewet, tapi buat anak laki-laki saya ini agak lebih lambat gitu. Nah, kemudian saya coba diajak bicara gitu. Saya ajak bicara, yang saya tangkap pada waktu itu adalah tatapan matanya. Kenapa kita harus saling bertatap mata sih waktu bicara?
Karena pada saat kita saling bertatap mata, di situ tuh baru anak itu memahami bahwa oh ada orang yang sedang bicara, sedang melakukan sesuatu nih sama saya, gitu. Jadi kalau dia tidak bertatapan gitu ya, itu pasti dia tidak akan mendengar apa yang kita omongkan. Gitu. Jadi penting sekali selain bicara dengan tempo lambat, tatap mata itu juga sebuah kunci. Jadi kalau mau melatih anak kita untuk yang masih kecil gitu ya, mulai misalnya mukanya tidak menuju ke kita, ya kita pegangin saja gitu mukanya, terus kita ajak ngomong, Dek, mau apa gitu ya. Walaupun mungkin dia belum bisa jawab gitu ya, mau apa? Mau minum susu ya? Dia kita tanya dan jawab sendiri gitu. Tapi memang caranya seperti itu. Kemudian dan tidak ada baby talk. Nah, berikutnya adalah I. I itu apa ya? I adalah kita bicara soal ingatlah untuk melatih kemampuan motorik dan sensorik anak. Saya berikan di sini ada sebuah piramida. Ini adalah piramida belajar, gitu. Nah, ternyata seringkali gitu ya orang tua hanya melihat di ujung piramida, yaitu oh anak saya nggak bisa matematika. Mereka hanya ingin bahwa oh anak saya bisa hebat di matematika, menulis dan membaca. Itu adalah tiga kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang anak. Dia hanya mau lihat ini nih di ujungnya, di atasnya, tapi lupa bahwa untuk sampai di ujung kita harus bangun nih satu-satu. Apa yang mau dibangun ya dibangun dari yang paling dasar. Jadi kebayang kalau sebuah piramida itu batunya bolong-bolong dari bawah. Nah, pasti di ujung piramidanya juga tidak akan bisa strong. Nah, dari piramida ini kita bisa lihat bahwa sebenarnya yang menjadi basic adalah prenatal dan nutritional condition. Ternyata waktu anak masih di dalam kandungan itu merupakan satu hal yang penting. Makanya kalau misalnya pergi ke psikolog gitu ya atau pergi ke dokter suka ditanyain, ada nggak sih sakit yang dialami waktu lagi hamil, masa kehamilan gitu. Apakah mengalami sesuatu. Nah, ternyata tuh memang dari situ gitu ya. Kemarin juga saya ngeliat grafiknya Dr. Handri itu memang dari masa sebelum masih masa kehamilan gitu ya. Itu adalah pusat di mana anak itu sedang dibangun gitu ya, saraf-sarafnya segala macam. Nah, kemudian masuk ke level berikutnya adalah si sensori. Sensori ini neuroreflex dulu. Neuroreflex ini adalah pada masa bayi, yaitu di mana bayi punya namanya refleks yang ada kayak kalau misalnya dikagetin, terus bayinya gitu. Nah, itu dilihat tuh dari situ gitu ya, dilihat dari hal itu. Terus bagaimana kalau misalnya dikasih jari, gitu ya, kalau bayi dikasih jari langsung pegang nggak gitu. Nah, itu yang dilihat. Nah, selain refleks-refleks itu ternyata ada loh yang namanya attachment. Attachment apa sih? Attachment itu adalah bagaimana si anak ini membangun kelekatan dengan pengasuhnya. Kalau misalnya si anak ini lebih banyak hanya sendirian gitu ya, dibiarkan saja, tidak digendong, kemudian tidak diajak bermain gitu ya, berarti batu attachment-nya ini hilang, tidak ada gitu. Nah, atau misalnya anak ini tidak ada saking routingnya itu, jadi kalau dikasih digeser gini gitu ya, terus dia nyari, nah itu tuh yang dibilang itu adalah neuroreflexes gitu. Nah, kalau ini batu di bagian bawah ini terbentuk, kemudian baru deh kita masuk ke bagian motor. Bagian sensori. Bagian sensori apa sih? Sensori itu seperti indera sebenarnya. Jadi perabaan, visual, vestibular itu kita ngomong tentang keseimbangan, tentang auditori, tentang rasa gitu ya. Biasanya nih kalau anak-anak berarti kan mereka di usia yang kalau misalnya kita ngomongin rasa gitu berarti di usia mereka 6 bulan di mana mereka sudah mulai yang namanya makan. Nah, banyak nggak kita kasih keragaman tekstur makanannya gitu. Kalau misalnya dia memang sudah harus naik tekstur, apakah kita naik tekstur atau enggak? Gitu.
Saya pernah ada salah satu murid saya gitu ya, dia umur 3,5 tahun, di sekolah tuh masih drooling. Jadi masih ngences gitu ya, ngencesnya banyak, bukan karena tumbuh gigi gitu ya. Dia masih pakai yang namanya bib gitu, bib itu sampai bisa harus ganti karena basah gitu ya. Nah, ternyata setelah dicari tahu, oh ternyata karena proses makannya dia gitu masih modelnya bubur, padahal sudah umur 3,5 tahun. Nah, jadi dia tidak terbiasa kan untuk mengunyah dan menelan air liurnya sendiri gitu. Jadi itu yang kita bisa lihat. Kalau misalnya sensori ini baik gitu ya, terus kita kalau misalnya bicara soal keseimbangan, kita bisa lihat bagaimana dia seimbang nggak gitu ya untuk bisa duduk gitu ya. Kemudian kita masuk ke level berikutnya yaitu motor, yaitu crawling. Kenapa crawling ini menjadi penting ya? Karena memang dia bagian dari si neuro piramida ini gitu ya. Nah, habis itu bagaimana dia rolling over gitu ya. Kemarin kan dibilang juga bahwa kemampuan motorik gitu ya itu sangat penting, sitting up. Kalau misalnya dia ada keterlambatan di area motorik, berarti mungkin saja nih ke atas-atasnya dia akan terlambat. Kemudian baru masuk ke perkembangan bicara di sini. Auditory tracking, reaching for object, kemudian kita bicara soal speech development-nya. Seperti apa? Nah, ternyata itu cuma dia memang satu, tapi dia berhubungan terus sampai ke atas. Karena kemudian ada oral language-nya seperti apa, dan social skill. Gitu. Jadi, kalau kita bicara soal bahasa, dia tidak berdiri sendiri. Ternyata dia berhubungan erat sekali sama kemampuan anak itu untuk belajar di kemudian hari. Nah, yang C apa? Yang C adalah kita bicara soal cek kondisi fisik dan indera tadi ya. Jadi kalau bisa dicek dulu nih gitu ya di area telinganya apakah area telinga bagian luar, bagian tengah, bagian dalam itu harus dicek. Kemudian juga dengan area mulut yaitu bibirnya, lidahnya, gigi, langit-langit mulut gitu ya. Karena ada anak-anak yang kira-kira artikulasinya menjadi agak sulit mungkin karena lidahnya tidak cukup lincah. Lidah itu ngelatihnya gimana? Lidah itu dilatih ya dengan tekstur makanan. Pada saat kita makan, kan kita akan menggeser-geser ya makanannya di dalam mulut kita. Kita geser gitu ya pakai lidah kita supaya dia tergigit. Nah, itu gitu ya yang bisa dilakukan. Kemudian A adalah atasi waktu kosong dengan mengajak kegiatan yang interaktif. Jadi, saya sangat setuju sekali bahwa kita perlu yang namanya memberikan pembatasan penggunaan gadget, gitu ya. Bahwa anak 0 sampai 2 tahun itu tidak seharusnya dia dikenalkan dengan screen time, gitu. Saya cukup strict dengan anak saya, gitu. Jadi anak saya dua-duanya 0 sampai 2 tahun mereka nggak kenal tuh nama screen time. Jadi paling kalau mau video call gitu ya karena sama ayahnya gitu, tapi habis itu nggak ada nonton di handphone gitu ya atau nonton TV. Jadi benar-benar yang sebenarnya yang dibutuhkan kalau anak-anak di bawah 2 tahun adalah latihan sensori dan sebenarnya adalah latihan dengan bayi itu butuhnya dia kenal sama dirinya sendiri kok, sama ibunya gitu. Jadi kalau dibilang, oh harus main A, main B, main C gitu ya, kalau anak 0 sampai 1 tahun tuh ternyata mereka tidak butuh permainan-permainan yang terlalu luar biasa. Ternyata dengan tubuhnya sendiri gitu. Jadi kayak kasih tahu ini kakinya gitu ya. Oh ini tangannya, mana main sama mama gitu ya, mana rambutnya mama, mana hidungnya gitu. Permainan-permainan seperti itu. Nah, kemudian nanti baru berlanjut ke permainan multisensori. Jadi yang berhubungan dengan warna, kita bisa kasih warna macam-macam ya, terutama warna-warna primer tuh, warna-warna yang strong seperti merah, biru, kuning gitu ya, yang harus dikenalkan sama anak-anak. Jadi jangan bermain dengan warna-warna yang terlalu mirip, misalnya coklat tua dengan coklat muda gitu. Nah, itu terlalu mirip. Jadi kalau bisa tuh mulai dengan warna-warna basic color yang dimulai. Kemudian kita bermain tekstur, mulai dari yang teksturnya kasar, halus, lengket gitu ya, main bau, main suara, dengan rasa gitu. Jadi waktu anak saya
di usia ini nih saya kasih, karena saya ngelihat gitu ya, anak saya tuh kalau ngelihat sesuatu yang agak tajam-tajam gitu ya, kelihatan tuh dari kecil ngelihat daun. Waktu itu saya tuh waktu sadarnya tuh waktu dia lagi ngelihat daun di restoran. Daun ini daun pohon artificial. Tiba-tiba dia itu ketakutan ngelihatnya. Saya suruh sentuh gitu ya, nggak mau. Dia merasa nggak nyaman. Nah, saya pikir, oh ini saya mesti mengeksplorasi perabaannya dia. Gitu. Jadi dari situ kemudian saya siapin deh gitu ya, sesuatu yang lengket, yang lembut gitu. Kemudian yang kasar. Waktu saya pernah ajak ke pantai, waktu itu dia pertama kali saya mau dudukin di pasir, dia angkat kakinya gitu ya, sama sekali dia lipet dan dia nggak mau duduk gitu. Dia sampai nangis karena nggak mau, karena terasanya kan kasar gitu si pasir itu. Akhirnya ya udah kita tetap saya paksa gitu ya, saya bilang ini nggak apa-apa, yuk kita duduk, semua orang ikut duduk gitu ya, papanya kakaknya ikut duduk, terus kita main air gitu ya. Pertama mau masuk air aja dia nggak mau gitu, sampai akhirnya dia udah nih udah merasa nyaman, ya udah dia duduk gitu di atas pasir itu sambil nyendok segala macam gitu. Nah itu saya lakukan berulang-ulang kali gitu dengan yang lengket juga gitu, karena saya merasa bahwa oh anak ini sepertinya perlu distimulasi lebih banyak dalam hal perabaannya. Nah, kemudian di usia 2 tahun gitu, di mana anak sudah lebih strong, lebih mampu gitu ya untuk dia menjalankan membawa dirinya gitu. Akhirnya saya ajak mereka untuk anak itu harus dilatih outdoor. Jadi harus diberikan itu namanya kesempatannya gitu ya. Apalagi anak laki-laki gitu ya seringkali punya energi jauh lebih banyak daripada anak perempuan gitu. Jadi saya memberikan banyak kesempatan. Dia harus melompat lah, berjalan, berlari gitu ya. Seringkali orang tua suka miss, anaknya udah bisa langsung lari kok gitu ya. Nah, ternyata berjalan itu jauh lebih complicated daripada berlari. Kalau berjalan itu kita butuh lebih stabil daripada berlari. Gitu. Jadi makanya kalau misalnya latihan untuk penanganan sensori itu latihnya adalah dia disuruh jalan di atas titian tuh. Suruh jalan di sana gitu ya untuk melatih bagaimana dia melakukan kontrol terhadap hal itu. Itu. Jadi kalau bisa gitu ya, kalau memang memungkinkan ya anak di bawah umur 2 tahun itu nggak perlu sebenarnya untuk menggunakan gadget atau screen time gitu ya. Kalaupun setelah umur 2 tahun mau dikenalkan boleh, tapi menurut saya tidak perlu sampai kayaknya tiap hari gitu ya harus dikenalkan, atau jadi yang sering saya lihat adalah sebagai pacifier. Jadi kalau misalnya anaknya nangis terus dikasih gadget, atau sebagai alat waktu lagi mau makan. Karena menurut orang tua seringkali, oh iya, supaya dia anteng kalau mau makan. Jadi, saya kasih gadget. Nah, itu banyak tuh yang terjadi. Seperti itu. Nah, sebenarnya nggak perlu. Terutama lagi kalau bisa, anak ini sebenarnya butuh interaksi banyak loh, gitu, dengan lingkungan sekitarnya. Nah, kemudian apa yang bisa lakukan? Kalau R, kita bicara soal rajinlah untuk mengajak anak 4B. Bernyanyi, bercerita, bergerak, dan bertanya gitu ya. Bahkan kalau saya melihatnya adalah bahkan untuk hal-hal yang sehari-hari. Kayak misalnya mau mandiin. Saya dari anak saya bayi gitu ya, saya selalu bilang, oke, yuk sekarang kita mau mandi ya gitu. Ayo, sekarang dibuka dulu bajunya. Habis itu kita bikin buka pampersnya ya, ayo dikasih sampo ya kepalanya gitu. Itu saya omongin semuanya gitu. Nah, itu yang sebenarnya diperlukan oleh orang tua. Ngomong aja, mau dijawab atau enggak ya bicara aja gitu. Waktu lagi mandi, waktu lagi main, waktu itu anak saya sangat tertarik sekali dengan buku karena memang saya banyak provide buku gitu ya. Saya ajak dia untuk lihat buku
gitu. Jadi saya kasih tunjuk aja, ini sapi bunyinya mu, ini bebek, ini saya sebutin semua. Mau dia paham atau enggak, ya saya sebutin gitu. Jadi bisa bernyanyi, saya ajak dia nyanyi lagu yang tadinya mungkin cuma tepuk-tepuk tangan karena dia belum bisa bicara gitu ya, sampai akhirnya dia bisa mengikuti dari awal sampai akhir sebuah lagu gitu. Jadi itu perlu dilakukan, itu perlu itu yang namanya stimulasi dari lingkungan gitu. Untuk kita membangun kemampuan bahasanya anak kita. Bergerak. Anak-anak mau laki dan perempuan mereka butuh bergerak. Jadi bergerak seperti berdansa gitu ya, sambil joget gitu ya. Terus kita juga bisa tanya. Nah, memang kalau buat anak-anak yang kecil agak susah tuh kalau misalnya kita tanya, kenapa kamu dengan pertanyaan why? Kenapa kamu tadi pukul? dia nggak bisa jawab tuh. Nah, kalau anak-anak yang sudah besar sudah bisa jawab. Tapi kita bisa bertanya mulai dari waktu itu saya memulainya dengan dia menunjuk. Jadi misalnya saya tanya, oke, yang mana yang namanya tangan? Dia tunjuk dulu, dia tunjuk tangan saya, dia tunjuk tangan dia gitu, sampai akhirnya dia bisa bilang, itu kan berarti bahasa reseptif, dia paham apa yang saya tanya gitu. Nah, sampai akhirnya dia bisa dengan bahasa ekspresifnya, saya tanya, ini namanya apa? Dijawab, tangan. Itu berarti sudah sampai di level berikutnya. Jadi rajin-rajin untuk bernyanyi, bercerita, bergerak, dan bertanya. Nah, yang adalah ajak anak bicara dengan menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa yang paling sering digunakan oleh lingkungannya. Kenapa sih gitu ya? Saya percaya bahwa memang anak itu kalau memang dia tidak ada kondisinya adalah normal, seharusnya dia bisa belajar langsung beberapa bahasa gitu. Tapi akan lebih baik kalau misalnya dia itu ajak dalam satu bahasa dulu. Kenapa? Karena dengan dia ajak dalam satu bahasa, itu akan mempermudah dia untuk menyuarakan apa isi hatinya. Karena tujuan dari kemampuan bicara adalah anak ini bisa menyatakan apa yang dia inginkan kepada orang lain dan orang lain mengerti apa yang dia maksudkan. Itu kan tujuannya gitu. Jadi memang harus dimulai dalam satu bahasa dulu gitu. Nah, bahasa apa sih yang harus dipilih? Yaitu bahasa yang paling sering digunakan oleh lingkungannya. Jadi kalau misalnya bahasa yang paling sering digunakan adalah bahasa Indonesia, ya kenalkan bahasa Indonesia dulu gitu. Sampai anak ini sudah dia catch up, dia mampu gitu ya menyuarakan, membalas, memahami gitu, baru kita kenalkan bahasa baru, bahasa yang berbeda dari buat dia gitu. Jadi jangan sampai anak ini kemudian dia punya bahasanya jadi bercampur-campur antara bahasa Indonesia kemudian dicampur dengan bahasa Inggris gitu ya. Nah itu akan menyulitkan menurut saya, apalagi kalau saya memilih adalah saya mau kenalkan anak saya bahasa Indonesia dulu. Kenapa? Karena satu, pengasuhnya ngomongnya bahasa Indonesia, gitu ya. Nah, kemudian dia kemana-mana akan bertemu dengan anak-anak yang ngomongnya bahasa Indonesia. Nah, ini akan mempermudah dia untuk mempraktekkan apa yang sudah dia pelajari. Jadi dia bisa ngomong sama temannya, sama mbaknya, dia ngerti apa yang diomongin sama mbaknya, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mengajarkan bahasa Inggris, kalau harus ingat dengan prinsip yang pertama tadi, bahwa bicaranya harus tepat, gitu. Jangan sampai yang kita kenalkan bahasa Inggris, tapi kita artikulasi kita pun masih salah, gitu. Nah, kemudian kalau kita kenalkan dia bahasa Inggris, lalu dia punya kesempatan prakteknya sama siapa, gitu. Nah, itu yang akan sebenarnya membedakan anak, walaupun dia sudah dikenalkan bahasa baru, gitu ya, bahasa Inggris, itu dia bisa jadi tidak berkembang karena tidak ada teman untuk praktek. Nah, ini yang harus dicermati oleh para orang tua, gitu ya. Jadi, satu, kalau mau mengenalkan bahasa asing, satu, pastikan tumbuh kembang anak nggak ada yang terlambat, gitu ya. Itu bisa dicek dari mana? Yaitu dicek dari kemampuan motorik, pertama. Apakah kemampuan motoriknya dia yang namanya berguling, duduk, merangkak, gitu ya. Itu semua sesuai dengan milestone-nya dia. Kalau iya,
kita bisa kenalkan. Termasuk juga kemampuan bahasanya dia gitu ya, yang harusnya dia babbling gitu ya, harusnya kuing, babbling, kemudian level selanjutnya, nah itu dia lewati nggak, sesuai nggak dengan level kemampuan dengan milestone-nya dia gitu. Baru kita bisa kenalkan dengan bahasa asing. Kemudian kenalkan dalam situasi yang nyaman dan tidak dipaksa. Jadi bukan kayaknya, wah kamu pokoknya harus bisa nih gitu ya. Kemudian dipaksa anaknya harus bisa berbahasa tersebut. Terus mulailah dengan kata-kata yang sederhana, misalkan dengan lagu atau nama benda atau biasanya tuh dengan warna gitu ya. Mulai dari hal seperti itu. Jadi misalnya sudah diajari dengan warna dalam bahasa Indonesia, kemudian kita mau kenalkan dengan warna dalam bahasa Inggris gitu ya. Kita bisa mengenalkannya. Terus pastikan contoh pengucapan kata yang benar. Nah, ini yang kita perlu sadari bahwa kalau misalnya memang saya kayaknya kurang jago nih gitu ya mau ngomong bahasa Inggris, ya udah gitu. Kita pilih saja dulu dengan memperkuat dia dengan bahasa yang dia miliki gitu, bahasa lingkungannya apa. Kalau mau kenalkan bukan cuma mengenalkan bahasa Inggris ya, bisa juga dengan mengenalkan bahasa daerah, misalnya bahasa Jawa gitu ya, bahasa Bugis, bahasa Batak, atau mau mengenalkan dengan Mandarin gitu, karena ada juga anak-anak yang bahasa lingkungan bahasanya adalah dia bahasa Mandarin, karena dia ngomong Mandarin dengan kakek neneknya, mama papanya gitu, sehingga bahasa pertamanya adalah bahasa Mandarin gitu, yang nggak apa-apa gitu. Yang paling penting adalah kenalkan bahasa yang paling sering digunakan oleh lingkungannya. Begitu. Itu sih strategi yang saya share hari ini gitu ya. Mungkin saya kembalikan kepada Mbak Dea. Mungkin ada yang mau bertanya gitu Mbak Dea? Mbak Dea. Ya. Halo. Yes, terima kasih Bu Gloria. Pemaparannya seru banget. Sampai ada piramida-piramida segala ya. Jadi kita tahu ya. Sebenarnya ada tahapan-tahapan gitu. Bukan cuman kita mau langsung ke tujuannya, tapi memang harus ada prosesnya menuju ke situ. Dan ada effort juga gitu. Betul. Iya, betul sekali. Jangan bilang bahwa iya pokoknya saya mau anaknya pintar, tapi lupa nih sama yang bawah. Betul sekali. Jadi memang itu berkesinambungan semuanya ya. Bukan cuman jadi dari segi sosialnya juga nanti kalau saya dengarkan dan lihat tadi dari slide-nya, dari segi sosialnya juga karena mungkin speech delay jadinya mereka bisa jadi malu ya. Atau jadinya tidak mau bersosialisasi seperti itu. Betul. Oke. Nah, kalau ada yang mau bertanya dari Moms and Dad secara langsung ke Ibu Gloria, boleh raise hand, nanti aku unmute. Langsung nih ada yang mau bertanya. Dengan Moms Dian ya. Aku unmute dulu. Yes. Halo. Moms Dian? Halo. Ya, Moms Dian. Selamat sore Bu Gloria, selamat sore. Selamat sore. Saya mau bertanya mengenai anak saya yang kedua ini, umurnya sekarang 3,5 tahun. Dari waktu lagi umur 2,5 tahun itu, saya sudah memasukkan dia ke sekolah. Itu Montessori, memang bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris, dan saya sebisa mungkin juga berkomunikasi dia dalam bahasa Inggris. Di sekolah itu sendiri, dia agak susah berkomunikasi dengan guru, terutama guru ke dia. Jadi misalkan pada saat yang tatap muka, gurunya menanyakan bahwa ini warna apa atau ini angka apa. Dengan menunjukkan kartu-kartu tersebut, gurunya tidak bisa mendapatkan jawaban itu dari dia. Tapi begitu gurunya pindah ke anak yang lain, anak saya pasti akan keliling-keliling, nunjuk-nunjuk yang ada di dinding, semua warna dan angka itu semua dia tahu. Makanya gurunya bingung, kok nggak mau jawab, tapi dia tahu semuanya. Dan itu pun juga termasuk terjadi juga sering sekali di rumah gitu. Saya berusaha untuk mengajak dia berkomunikasi. Ya akhirnya seperti yang Bu Gloria tadi bilang bahwa saya yang nanya, saya yang jawab gitu.
Dan itu masih terjadi sampai sekarang di umur 3,5 tahun. Dia berarti sekolah kemarin sebelum pandemi itu mungkin kira-kira ada sekitar setengah tahun. Dan terus terang pihak sekolah juga cukup ada memberi masukan bahwa coba dicari tahu apakah ada masalah dengan anak saya gitu, karena ya itu mereka sulit untuk berkomunikasi gitu. Jadi saya ingin mendengar pendapat Bu Gloria, apakah ada masukan bagaimana cara berkomunikasi yang memancing dia untuk bisa lebih berkomunikasi gitu. Oke, ya. Oke, terima kasih Bu Dian pertanyaannya. Yang mau saya tanya sih sebenarnya berarti anak ini sebenarnya bisa berkomunikasi, Bu ya? Belum bisa. Belum bisa. Jadi komunikasi dua arah. Pada saat dia lebih sering menarik tangan saya untuk menunjukkan sesuatu yang dia mau. Misalkan dia mau ambil minum air, dia akan tarik tangan saya menuju ke teko air. Oke. Ya. Nah, kalau sekarang ini pendekatan di rumahnya seperti apa ya, Bu? Pendekatan di rumah lebih banyak nempel sama saya, banyak berkomunikasi terutama sejak work from home ini ya. Jadi ya itu seperti yang tadi saya bilang, saya ngomong sama dia, saya jawab lagi, ya ada belajar juga sedikit-sedikit. Oke, ya kalau saya mau mengusulkan sih berarti kan sebenarnya dia reseptifnya ada ya Bu, ekspresifnya aja yang mungkin belum keluar gitu ya, mengekspresikan. Tapi sebenarnya dia kalau misalnya ditanyain soal angka, warna segala macam, mungkin dia tahu. Tapi secara kalau misalnya kayak di tes gitu ya, dia mungkin agak sedikit merasa cemas sehingga nggak mau jawab. Nah, kalau saya boleh usulkan adalah lebih banyak untuk eksplorasi, yaitu tadi Bu, yang 4B, diajak bercerita, berdansa, bernyanyi gitu ya. Terus kalau misalnya baca buku cerita gitu, ditanyain, Ibu bisa cerita dulu, oh ini si ini mau ini loh, mau masuk ke dalam gua, dia ngapain ya gitu ya. Jadi Ibu itu dia nggak mau Bu, maaf. Dia nggak mau diajak seperti itu sama saya. Bahkan mungkin kalau dengan saya dipanggil nama masih mau, tapi misalkan dengan kakaknya atau dengan papanya dipanggil suka cuek banget. Jadi diajak duduk baca bareng, dia nggak mau. Dia pasti akan rebut bukunya, dia akan mau belajar baca sendiri. Oke. Ibu sering main nggak sama anaknya? Lumayan Bu. Soalnya itu. Nah, sebenarnya gini Bu, sebelum kita sampai ke dalam permainan yang bertujuan gitu ya, berarti pingin baca bareng gitu sama anaknya, saya menganjurkan untuk bermain bersama anak sih Bu. Jadi jalin dulu attachment-nya, koneksinya. Nah, cara jalin attachment dan koneksi adalah kita main ngikut sama dia. Jadi dia mau mainnya apa? Dulu waktu anak saya masih kecil gitu ya Bu, jadi kalau misalnya, saya kan juga ibu bekerja, jadi kalau saya pulang ke rumah gitu, anak saya tuh nyuekin saya, jadi dia nggak mau tuh saya ajak ngomong, dia diem aja gitu ya. Terus saya mengkhususkan tiap kali sebelum tidur, kita itu ada sejam main bareng, dan memang cuma saya sama anak saya. Nah itu cara mainnya adalah, dia tuh diem gitu ya, terus nanti saya ikutin, dia duduk diem, saya ikutin duduk diem. Terus nanti dia ngapain gitu ya di tembok, nanti saya ikut tuh gini-gini di tembok gitu ya, terus sampai dia akhirnya kontak mata sama saya. Nah pada saat kontak mata itu baru dia mau berinteraksi gitu. Jadi pada saat dia sudah mau berinteraksi, ya udah, habis itu dia kan senangnya apa, lompat-lompat, saya ikut lompat-lompat gitu sama dia. Iya, betul. Gitu, ikut sampai dia ngeliat nih, oh ini si orang ini yang datangnya cuma sore dan malam, ternyata menyenangkan juga loh gitu. Nah dari situ baru dia mau duduk sama saya, baru mau yuk kita baca buku gitu. Nah memang jalinnya harus dia dapat dulu nih koneksinya sama ibu, dapat dulu koneksinya sama bapak gitu ya, baru kita oke, yuk kita baca buku. Iya, saya nangkap maksudnya Bu. Gitu. Iya. Gitu ya Bu. Oke. Nah, itu nanti coba saya praktekin sama dia. Iya, gitu dulu gitu. Jadi ikut apa yang jadi minatnya dia. Oke. Makasih banyak Bu Gloria. Sama-sama. Oke. Ada lagi yang mau raise hand atau saya bacakan dulu yang di chat ya Bu Gloria?
Iya, boleh. Ini dari Mams Manik. Usia anak saya 6 tahun, saat ini sudah TKB. Untuk kosakatanya belum banyak, tapi semangat belajarnya luar biasa. Tahun depan rencananya masuk SD dan salah satu sekolah yang kami survei perlu rekomendasi dari dokter dan psikolog serta terapisnya. Saat ini terapi lagi berhenti karena pandemi. Kira-kira apa yang perlu saya lakukan agar anak saya bisa masuk SD di tahun depan? Terima kasih. Oke. Nah, yang perlu dipahami untuk masuk SD itu sebenarnya bukan cuman calistung, gitu ya. Yang seringkali orang tua tuh sering fokusnya adalah baca, tulis, dan hitung. Enggak itu. Tapi sebenarnya adalah kesiapan anak untuk mendengarkan instruksi, kesiapan anak untuk duduk, dan melakukan apa yang diminta. Nah, ini yang harus dicek. Makanya sering kalau biasanya tuh anak-anak yang mau masuk SD itu ada namanya tes kesiapan sekolah. Nah, tes kesiapan sekolah ini dia tidak bicara soal apakah anaknya sudah pinter baca, tulis, dan hitung. Enggak. Tapi dia mau lihat anak ini punya modal enggak untuk belajar itu. Bagaimana dengan konsentrasinya? Bagaimana dengan kemampuan dia memegang pensilnya, gitu ya, menggunting, kemudian dia tahan nggak duduk, gitu, karena di sekolah SD kan berbeda ya dengan TK. Kemudian dia bisa nggak dikasih satu instruksi, gitu ya, kalau SD kan gurunya satu, anaknya 20, gitu. Nah, dia bisa nggak? Misalnya gurunya bilang, oke, sekarang buka halaman sekian, gitu. Dia ikut nggak? Nah, itu. Jadi, yang harus dipersiapkan adalah hal itu. Nah, kalau misalnya kosakatanya sendiri belum banyak, berarti dia harus diperbanyak dalam kosakatanya. Bagaimana caranya? Banyak ajak bicara, banyak kasih tahu benda-benda. Dari buku bisa, dari benda-benda di rumah boleh. Misalnya kasih tahu waktu kita bicara soal kulkas misalnya. Ini namanya kulkas gitu. Terus kita kasih tahu fungsinya apa sih si kulkas? Oh, bisa nyimpen makanan. Gitu. Oh iya, coba lihat di dalamnya ada apa aja ya, gitu. Terus dikasih tahu. Kalau misalnya baca benda-benda yang ada di dalam, kan suka ada tuh buku, benda yang ada di dalam kamar, tempat tidur, apa. Nah, itu untuk menambah kosakata sebenarnya. Gitu. Jadi, kalau anak semakin sering diajak bicara, dia akan harusnya sih lebih bertambah. Dan kemudian kita misalnya main, misalnya gini, main tebak-tebakan tuh dalam arti tebak-tebakannya gini. Oke, kamu lihat gambar, terus tutup. Tadi di gambarnya ada apa aja ya? Nah, itu bangun awareness juga gitu sama anak bahwa sebenarnya tadi ada apa aja ya? Oh, ada ini, ada itu, ada apa lagi gitu ya. Jadi kita bisa lihat anak kita udah bisa belum ya lihat detail konsentrasinya gimana. Terus lihat juga dia tahan nggak duduk mengerjakan sesuatu. Kalau sebentar-sebentar baru ngerjain satu udah aduh aku capek, pegel gitu. Nah, itu yang mesti dicari tahu kenapa dia seperti itu. Apakah karena posturnya gitu ya, secara postur tubuhnya dia belum siap sehingga perlu diberikan stimulasi di area itu. Stimulasinya apa? Berarti kan lebih banyak kegiatan motorik gitu ya, karena untuk duduk tuh butuh kesiapan tubuh nih gitu, tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah gitu. Terus kalau misalnya lagi bisa main lempar tangkap bola, itu memperkuat pundak karena nanti waktu lagi nulis dia butuh kekuatan itu gitu ya. Jadi hal-hal yang itu yang menurut saya harus disiapkan sama anaknya. Karena kalau dia siap, pasti baca, tulis, hitungnya akan lebih siap. Bagaimana membedakan benda, bagaimana melihat perbedaan antara dua gambar, apa yang hilang. Nah, itu permainan-permainan seperti itu sih kalau mau table untuk kegiatan di menulisnya gitu. Bukan menulis tapi dengan memakai tugas-tugasnya. Tapi kalau lihat juga kemampuan motorik kasar dan motorik halusnya gitu. Dan bagus juga sih Bu kalau Ibu bisa dicek dulu tes kematangan sekolahnya. Jadi Ibu punya waktu
sepanjang tahun ini bisa ketahuan tuh, oh bagian ini dia yang masih kurang, jadi saya bisa melakukan apa sepanjang masih ada 8 bulan ya sebelum masuk sekolah gitu. Begitu, Bu. Oke, jadi kalau di wrap up, dicek dulu tes kesiapan sekolah, jadi istilahnya kayak psikologis si anaknya juga siap atau enggak, terus secara fisik juga siap atau enggak ya. Daripada ya, calistung memang iya itu kan kayak sekarang di semua sekolah calistung ya kayaknya ya. Tapi ada juga sih beberapa sekolah yang tidak menekankan calistung juga gitu. Oke. So, ada lagi nih pertanyaan. Ini apa? Kayaknya banyak yang nanya juga nih. Kalau misalnya kita sering ngomong bahasa Indonesia, tapi anak sering nonton atau mendengarkan lagu bahasa Inggris, itu akan jadi salah satu faktor terlambat bicara nggak? Enggak sih. Nggak literally itu, karena memang itu kan cuman kayak apa ya, pilihan bahasa aja, tapi sebenarnya yang lebih banyak diekspos kan bahasa Indonesia, karena dia banyak bicara dua arahnya itu lebih kepada bahasa Indonesia dibandingkan bernyanyinya gitu. Kalau bernyanyi kan kita bisa bahasa apa aja, bisa bahasa Papua, Yamko Rambe Yamko gitu ya, atau bahasa nyanyi lagu Jawa gitu, itu bisa termasuk juga bahasa Inggris gitu. Itu enggak mempengaruhi sih. Salah satu faktor keterlambatan bicara enggak. Tapi kalau ini sorry aku jadi memasukkan sedikit. Ini terjadi sama anakku yang pertama ya, Bu. Apa namanya? Anakku yang pertama sekarang kelas 6 SD kan. Dia dari kecil memang sukanya pakai bahasa Inggris. Padahal aku mengajarkan bahasa Indonesia. Tapi dia nggak delay, speech delay. Dia di dua bahasa itu sangat aktif sekali. Hanya saja jadinya pada saat masuk SD, dia sangat tidak suka bahasa Indonesia. Karena menurut dia bahasa Indonesia itu susah. Karena kan banyak ininya apa namanya cemena-cemeninya lah kalau kita bilangnya. Sebenarnya kalau bahasa Inggris hanya I know verb, I know nouns, I know udah enough past, gitu ya. Ya, past, present gitu, future udah enough gitu. Jadinya berdampaknya jadi malah ke situ, cuman tidak mempengaruhi speech delay-nya sih. Iya, karena itu tadi kan sebenarnya kalau anaknya dalam proses perkembangannya normal, dia seharusnya dikenalkan dua bahasa begitu ya nggak apa-apa, dia bisa jalanin aja gitu, bisa jalan dengan dua nih gitu. Bahkan dulu saya punya murid waktu saya zaman S1 dulu saya udah ngajar gitu ya, saya punya murid dia kenal bahasanya itu 3. Tapi cukup konsisten dilakukan sama orang tuanya. Jadi kalau sama ayahnya dia ngomong bahasa Inggris, sama neneknya dia ngomong bahasa Belanda, nanti sama mamanya dia ngomong bahasa Indonesia. Tapi konsisten. Dan gitu. Dia akhirnya bisa menguasai 3 bahasa itu. Iya, gitu. Tapi ya itu tadi kan syarat untuk mengenalkan bahasa asing, 1 harus dengan orang dengan penutur yang benar gitu. Kebetulan memang neneknya orang Belanda gitu ya, jadi ngomong bahasa Belandanya ya emang benar gitu. Nah kalau misalnya kita menuturkan dengan kata yang nggak tepat kan, yang ada jadi ngaco ya, yang terjadi gitu. Itu sih. Oke, ya ada lagi yang mau bertanya tidak secara langsung ke Ibu Gloria? Kalau nggak ada, saya bacain lagi yang di chat nih. Sebentar. Nih, keponakan dari Adista Tantiana Ayu. Keponakan saya di usia 22 bulan. Ini tidak muncul kata-kata sama sekali. Dulu saat usia 15 sampai 17 bulan bisa 3 kata lalu hilang sama sekali. Jika ingin sesuatu selalu ambil sendiri, jarang meminta atau menunjuk. Dia sulit main duduk diam. Dia suka terus-menerus bergerak. Jika dipanggil menoleh sebentar, diajak bicara kadang ikuti perintah, tapi seringnya juga tidak mendengarkan dan tidak mau ikut instruksi. Apakah perlu terapi di usia ini?
Dan apakah dia termasuk speech delay atau autis atau hiperaktif ADHD ya, Bu? Terima kasih. Oke, yang pertama, sejujurnya saya nggak bisa mendiagnosa anak kalau tidak lihat langsung, gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya diagnosanya apakah dia termasuk autis kah, hiperaktif atau apa gitu ya, kita harus interaksi dulu dengan anaknya gitu ya. Nah, kalau misalnya dia usianya 22 bulan berarti kan belum 2 tahun. Nah, ini sebenarnya lakukan stimulasi yang banyak gitu buat dia. Satu, kalau memang dia senangnya terus-menerus bergerak, berarti dia butuh untuk dilatih gerakannya gitu. Jadi misalnya dibuatlah permainan yang lebih, misalnya kita ajak dia untuk berlari-lari gitu ya, lari-lari bareng keliling komplek gitu ya. Kalau saya sama anak saya, dia keliling kompleks setiap pagi dan sore. Karena kalau enggak nanti malam-malam agak restless tuh tidurnya. Jadi itu bisa dilakukan untuk mematangkan kemampuan motoriknya dari dia gitu. Apa nih, jalannya sudah oke belum gitu. Kalau jalannya belum oke berarti dimatangkan, berarti harus lebih banyak jalan. Kalau misalnya jalan dikit-dikit jatuh, nah ini kan berarti ada apa nih yang perlu dicek gitu, yang kayak gitu. Nah kalau misalnya dia dipanggil menoleh sebentar, gitu ya. Kalau saya tuh sering berpikir melakukan adalah gini. Kalau kita mau menarik perhatian anak kita dan kemudian dia tidak merespon, kita harus dekati, kita tatap mukanya dan kita pegang. Hey, Mama tadi panggil gitu. Jadi harus supaya dia dapat tuh koneksinya antara namanya dia dan kemudian dia harus meresponnya apa gitu. Jadi kalau panggil namanya gitu ya, kalau anak saya Jos gitu ya, dia waktu kecil tuh memang suka ngelengos tuh. Nah udah saya deketin terus panggil, saya pegangin. Jos, lagi apa gitu. Baru saya tanya gitu sama dia. Jadi tatap mata. Nah itu buat dilatih sehingga dia berhenti kan melakukan apa yang dia lakukan gitu. Nah, itu juga melatih bahwa pada saat bicara memang harus tatapan nih, harus ketemu nih, mata ketemu mata gitu sama dia. Nah itu bisa menjadi salah satu stimulasinya. Selain ya memang harus ini kan dia bilang kalau minta nunjuk gitu, minta balikin lagi sama dia. Mau minta apa? Air ya, apa? Air. Suruh dia ulang gitu. Sebelum dia, kalau dia sudah berusaha untuk mengulang, walaupun misalnya artikulasinya belum tepat, ya diberikan. Itu kan sebagai reward buat dia. Gitu. Maksudnya dia bilangnya air. Oh ya udah, air. Nih ya, airnya. Gitu. Besok ajarin lagi. Nah, untuk benar-benar bisa tahu seperti apa, bawa observasi. Supaya ketahuan apakah dia ada indikasi hal-hal itu gitu ya, karena memang kalau masih kecil indikasi antara speech delay, autism, hiperaktif, ADHD itu mereka mirip-mirip gitu. Jadi dan harus bisa dilihat, nggak bisa cuman dari oh iya anaknya begini-begini gitu, tapi kita harus ketemu muka langsung nih untuk lihat benar-benar bahwa oh iya dia masuknya dalam kategori apa begitu. Jadi memang perlu, kalau untuk menentukan itu kan perlu observasi yang panjang ya, tapi sebenarnya saat ini, apalagi masa pandemi kayak gini ya, sering-sering distimulus di rumah aja ya. Iya, betul. Apalagi dia kan belum 2 tahun. Kan kemarin patokannya di 2 tahun ya. Iya. Jadi kasih terus. Karena memang benar loh, per 3 bulan tuh anak itu beda banget. Berbeda sekali. Karena secara kalau kita bicara soal tes IQ aja gitu ya, sebenarnya waktu anak itu dibandingkan dengan menilai IQ-nya, itu dia per 3 bulan. Jadi anak umur 4 tahun 0 sampai 4 tahun 3 bulan punya ada hitungannya sendiri, kemudian 4 tahun 3 bulan dengan 4 tahun 6 bulan punya hitungannya sendiri. Karena memang per 3 bulan anak bedanya jauh banget. Jadi nggak bisa tuh, misalnya kita bilang, oh temennya sudah 2 tahun 2 bulan gitu. Kayaknya kan cuma beda berapa bulan gitu. Yang ini kok kayaknya udah lancar banget gitu. 3 bulan itu sangat meaningful buat anak-anak. Perkembangannya bisa luar biasa. Berbeda. Oke. Belum ada yang mau nanya langsung lagi nih, Bu. Oke. Mungkin ini mendengarkan ini
mendengarkan pemaparan yang lain. Dari pertanyaan-pertanyaan yang diomongin di chat juga kayaknya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mau nanya langsung. Ini ada lagi nih, Bu. Dari Arta Simarmarta. Selamat sore, Bu. Saya mau bertanya, anak saya umur 3 tahun 3 bulan, belum bisa bicara bahasa Indonesia. Kosakatanya English semua dan belum ada kalimat. Saya akui mungkin karena screen time yang kurang didampingi. Dan sudah 4 kali ini dibawa ke terapi ke tempat psikolog. Tapi setiap terapi dia harus ditemani saya. Kalau enggak, dia nangis tantrum sampai 1 jam dan akhirnya diam. Saya tidak tega mendengarnya dari luar. Yang mau saya tanyakan, apa memang harus dilakukan terapi? Bisakah hanya saya terapi di rumah saja dengan trik dari Ibu? Terima kasih. Oke. Nah, ini nih. Ini nih. Kegalauan emak-emak. Iya. Kegaulan para ibu-ibu kalau udah mendengar kalau udah mendengar anaknya nangis gitu. Betul. Ya. Langsung sedih gitu ya. Merasa ini ya saya juga sih. Itu ibu siapa sih yang nggak sedih kalau dengar anaknya nangis gitu ya. Tapi memang dia perlu terapi, satu. Karena usianya sudah 3 tahun 3 bulan. Seharusnya 3 tahun 3 bulan mereka sudah buat kalimat, Bu. Jadi bukan cuman sekedar kata. Nah, memang ini kan ada historinya adalah dia screen time-nya. Menurut saya sih screen time-nya sangat banyak. Sehingga yang diserap bukan bahasa Indonesia. Bisa sebenarnya bahasa Indonesia itu kan yang menjadi bahasa dari lingkungannya kan gitu. Yang dia serap adalah bahasa dari screen time-nya dia. Nah, berarti kan dia perlu anak-anak itu perlu interaksi 2 arah gitu. Jadi screen time itu nggak bisa interaksi 2 arah. Makanya mereka mungkin ada anak-anak yang kayaknya wah jago banget loh, ABCD udah hafal semua gitu ya. Warna hafal semua, tapi begitu ditanya kamu tadi apa ya? Ini pakai baju warna apa gitu. Nggak bisa jawab. Padahal yang diperlukan anak-anak itu adalah interaksi. Bisa tanya jawab, bukan dia hafal segala macam yang secara kognisi. Gitu. Jadi makanya mungkin harus diterapi gitu ya. Nah memang kalau misalnya dia ada isu ini, saya sih curiganya dia ada isu sensori gitu ya. Karena biasanya anak-anak dengan isu sensori mereka yang namanya adaptasi agak lambat. Jadi kalau ketemu lingkungan baru tuh nggak bisa langsung adaptasi tuh. Jadi dia pengennya ada orang yang dia kenal. Nah makanya dia nangis, tantrum. Nangis tantrum ini sih lebih karena usianya sudah 3 tahun 3 bulan, tapi dia nggak bisa menyatakan sebenarnya dia maunya apa. Jadi keluarnya tantrum deh, gitu, marah-marah, gitu. Akhirnya nangis saja. Mungkin dia mau bilang, aku kesel, aku tidak suka disuruh-suruh, gitu ya. Karena kalau terapi kan itu ada tugas yang harus dia laksanakan dan harus diselesaikan gitu. Jadi itu makanya bedanya antara anak yang memang harus terapi atau memang cuma sekedar stimulasi di rumah biasa gitu. Nah, menurut saya sih terapinya harus tetap dilaksanakan, tapi bukan berarti di rumah tidak bisa distimulasi, Bu, gitu ya. Jadi stimulasi yang tadi saya berikan caranya itu bisa dilakukan, malah akan baik karena membantu proses terapinya menjadi lebih cepat. Karena kalau kita cuma mengandalkan terapi, kemudian di rumah tidak diulang, tidak dilakukan stimulasi apapun, sudah pasti terapinya lama. Lama sekali. Padahal seharusnya, kalau ibu mau ngelihat perubahan, 6 bulan secara rutin, gitu ya, terapi secara rutin, dan kemudian dilakukan juga stimulasi di rumah, harusnya anak itu sudah terlihat perkembangannya. Gitu. Jadi pilihannya adalah memang harus tega, nggak mau. Karena apa? Demi anaknya loh, demi kedepannya gitu. Kalau saya ngelihatnya gitu, nggak apa-apa deh dia nangis sekarang. Tapi nanti waktu dia daripada nanti pada saat dia sudah masuk SD, Bu, masuk memang sudah proses belajar yang memang seharusnya ibu yang nangis gitu.
Jadi mendingan sekarang. Itu betul. Oke, ini ada yang rese nih dengan Moms Tami. Boleh dinyalain ya videonya biar kita kenal. Iya, kan asik sambil ngeliatin mukanya. Mas aku cuma lihat-lihatan sama dia. Sambil nyusuin, sorry. Oke. Oke. Ya, aku langsung nanya boleh ya? Oke. Ibu Gloria, selamat sore. Aku mau nanya gini. Apa namanya, anakku ini kan jelang 20 bulan ya. Nah, tadi itu setelah melihat apa namanya harus mundur dicek satu-satu gitu ya dari fisiknya gitu-gitu segala macam sampai akhirnya nanti ke kemampuan yang lainnya itu saling berpengaruh. Nah kalau misalkan ini sampai sekarang kok anakku tuh reseptif ya namanya ya. Kemampuan reseptif. Ngikuti instruksi reseptif. Iya betul. Nah itu tuh belum muncul gitu. Nah awalnya tuh gini, Ibu, anakku tuh termasuk bayi yang tenang. Itu nggak tahu tuh anggapanku atau memang sebenarnya begitu ya. Jadi dari bayi itu cukup tenang banget, jarang nangis gitu kan. Terus ya udah kalau nyusu pun ya ketika sudah dipenuhi kebutuhannya ya udah main gitu. Terus diajak ngobrol pun babbling, cooing segala macam sih mengalami ya gitu. Cuman ya itulah termasuk bayi yang tenang gitu. Kalau nggak dirangsang ya dia cenderung diam gitu, nggak kayak kakak-kakaknya yang juga ya cerewet gitu. Terus udah kayak gitu akhirnya pada waktu usia 14 bulanan tuh akhirnya kok aku miss nih, kok tiba-tiba kok anakku belum ada dipanggil namanya tuh belum nengok kayak gitu. Jadi kayak keenakan nih bayi terlalu tenang gitu loh Ibu. Just akhirnya, tadi dari pemaparannya Ibu Gloria kan kayaknya tuh lebih banyak untuk menstimulasi lebih ke ekspresifnya tuh, diajak main, terus Nah, kalau untuk ngejar reseptifnya ini gimana Ibu? Apakah sama atau ada trik khusus? Makasih. Oke, iya. Terima kasih Bu Tami. Iya, memang kalau bayinya tenang kita jadi lupa gitu ya. Terus fokus sama hal yang lain gitu yang terjadi. Ya, apalagi kan ada kakak-kakaknya gitu ya. Betul. Iya, kalau bayinya agak lincah, nah baru deh kelihatan ya kayaknya apa nih yang mesti saya lakukan sama dia gitu. Nah, iya memang menurut saya sih ya lakukan aja gitu ya stimulasi karena memang kayaknya harus dipaksa gitu kan ya, karena dia supaya menjadi lebih ekspresif gitu. Nah kalau reseptif sebenarnya bisa dilakukan kayak misalnya untuk hal yang kecil aja, kasih satu instruksi misalnya, ambilin sendoknya dong gitu ya. Kalau misalnya lagi main masak-masakan gitu ya, terus sendoknya coba ambilin dong kasih sama mama gitu. Nah dia mau nggak ngambil gitu. Kalau misalnya dia ngerti dia kasih, oh ya udah gitu. Nah, kalau misalnya dia belum kalau misalnya dia belum ambil gitu ya, terus kita bilang, ini loh, ini sendoknya gitu ya. Terus kita nanti minta lagi apa yang lain gitu. Nanti besok diulang lagi, sendoknya mau dong. Karena kan kita udah kenalin nih bahwa ini namanya sendok gitu sama dia. Nah, gitu. Itu diulang-ulang sampai dia dengan satu instruksi dia udah bisa, berarti nanti instruksinya agak lebih jauh lagi, misalnya, ambil bukunya yang di atas rak. Nah, kayak gitu. Tapi mulai dari hal yang konkret yang biasa dia lakukan sih. Misalnya dia mau minum susu, dia tahu, saya nggak tahu ya, masih pada minum susu bubuk nggak ya? Masih ASI aja. Masih kan? Kan? Ya gitu. Nah, kan bisa diminta, ambil tuh air putihnya boleh diambil tuh botolnya gitu. Nah, dia ambil nggak? Gitu. Kalau misalnya Ibu lihat tatapan matanya dia, pada saat kasih instruksi memang harus tatapan sama anak. Pastikan bahwa ambil botolnya yang mana. Ibu tunjuk di mana. Kalau bisa jangan terlalu jauh dan benda-benda yang di atas itu tuh cuman ada botol, bukan benda-benda yang lain. Gitu. Jadi dia tahu bahwa
oh botol itu yang ditujuk mama gitu. Tapi kan kalau misalnya di situ ada botol parfum, ada apa gitu kan. Nah itu distraksinya banyak gitu. tuh Bu. Bingung tuh. Jadi memang cuman itu bendanya. Oke. Dari situ. Gitu ya. Oke, jadi ngenalinnya pun one of the time aja ya? Iya, Jadi kenalin satu. baru berangkat lagi ke instruksi yang lain gitu, ngenalin yang lain lagi. Yang lain gitu. Dan ingat, bahasanya pelan-pelan, Bu. Jangan, jadi dari satu instruksi ini, jangan habis itu instruksi berikutnya lagi, enggak. Tapi pelan-pelan aja. Gitu. Karena dia juga masih 20 bulan, Bu. Oke, makasih ya, Ibu. Iya, sama-sama. Ya. Oke, masih ada 2 menit, boleh satu pertanyaan lagi ya, Bu Gloria? Boleh. Ya, ini dari Tiko. Bu, kalau terjadi keterlambatan motorik, kapan bisa dilakukan intervensi bicara? Umur 15 bulan, baru melangkah, baru rambatan berdiri. Belum berdiri dan jalan. Apakah terapi bicara bisa dilakukan bersama dengan fisioterapi? Kalau itu sih menurut saya, jadi memang harus, jadi gini, stimulasi bicara sih sebenarnya bisa dilakukan langsung sih ya, gitu ya. Jadi ya sambil distimulasi gitu. Jadi jangan nunggu bahwa nanti ini baru abis ini baru yang A gitu. Enggak, bisa dilakukan bersamaan sih gitu. Cuman memang 15 bulan baru melangkah, baru rambatan berdiri, belum berdiri dan berjalan. Setahu saya tuh cutting point terakhirnya tuh di 16 bulan sih untuk bisa jalan. Pokoknya kalau 16 bulan belum jalan gitu, nah itu udah mengkhawatirkan tuh. Nah, tapi bisa dilakukan bersamaan. Kecuali kalau misalnya dia ada isu lain. Karena biasanya anak terlambat bicara itu ada yang isunya sensori integrasi, masalah sensori. Nah, itu yang biasanya sensorinya dulu nih yang mesti diperbaiki. Dia sudah jalan gitu ya, sekian bulan, sudah semakin meningkat, baru deh belajar terapi bicaranya. Gitu. Nah, ini yang harus dilihat, apakah memang cuman masalah fisioterapi dalam arti masalah motorik aja, atau ada isu yang lain, gitu. Sebelum mau menambahkan dengan terapi bicara. Tapi kalau stimulasi bicaranya, menurut saya bisa dilakukan di rumah dari sekarang. Iya, jadi beriringan ya Bu ya, karena masih 15 bulan juga, masih jadi 15 bulan. tetap sering diajak bicara. Kalau kemarin Dokter Handri bilang sering distimulusnya dengan ya udah jadi cerewet aja. Gitu. Iya betul, pokoknya ngomong aja apa aja gitu yang dilihat, diomongin aja kayak orang kayaknya apa sih nih ngomong diomongnya ya. Sampai anak kita apaan sih lo? Gitu. Iya, bener. Kalau menurut saya sih itu kayak anak saya yang kedua ini, saya sempat khawatir ya anak apa terlambat bicara ya gitu ya, karena kakaknya sendiri di umur sebelum setahun tuh udah lancar banget gitu, sedangkan dia di umur 1,5 tahun tuh masih yang kayaknya tuh dia sedang menyerap gitu semuanya, jadi yang kalau ini cuma nunjuk, apa gitu. Sampai akhirnya tahu-tahu keluar semua. Sekarang di umur 3 tahun dia udah bisa cerita, oh tadi Nabi Nuh naik kapal, ngelihat ini gitu. Udah bisa satu kalimat gitu. Jadi ngomong aja. Kita buka buku cerita ya ngomong aja, ada apa kayak di situ dikarangin aja gitu ya, nggak mesti harus exactly seperti ceritanya gitu ya, dikarang-karang. Dan kadang-kadang ini juga sih Bu, kalau aku ngelihatnya adalah ekspektasi orang tua, dan kadang kalau misalnya dia punya kakak atau adik, cenderung membandingkan ya. Itu juga sih. Betul. Padahal secara gender berbeda gitu ya. Itu kalaupun sama juga kan dia tidak beda. Beda juga gitu. Kondisi prenatalnya apa segala macam kan berbeda juga gitu. Jadi ya memang satu ekspektasi pembandingan gitu. Terus sebenarnya ya itu tadi ya, kadang maksudnya kayak saya gitu, psikolog kadang juga
agak takut juga gitu ya. Aduh, anaknya ini masalahnya ada masalah sensorika, ada masalah ini kah atau apa gitu ya. Itu jadi worry. Padahal sebenarnya ya enggak. Kadang memang anak-anak itu punya kecepatannya sendiri gitu. Yang penting adalah kita melihat bahwa umur dia sekian udah sampai belum dalam milestone-nya, hit nggak sih di milestone-nya dia gitu. Karena kan apa yang kita bangun sekarang, saya sih berpikir apa yang kita bangun sekarang itu berhubungan erat loh dengan apa yang mau kita capai nanti waktu dia proses belajar di sekolah gitu. Oke, sip. Nah, sesi tanya jawabnya sudahan ya. Iya. Kalau ada yang mau bertanya nanti bisa langsung menghubungi klinik anakku gitu. Sekarang kita ke kuis dulu nih. Ada kuis. Okay. Kuisnya berbeda dari yang kemarin. Kuisnya aku akan share di screen, sama jawabannya adalah cepet-cepetan tulis di kolom chat dari si jawaban ini, oke? Oke, pertanyaannya yang pertama siap? Ready? Ready ya? Ini dia, 1, 2, 3. Apa yang dimaksud dengan kemampuan bahasa reseptif? Kemampuan anak untuk menyatakan diri, A, kemampuan anak untuk menyatakan dirinya kepada orang lain. B, kemampuan anak untuk mengerti yang dikatakan oleh orang lain. C, kemampuan anak untuk mengerti dan menyatakan kepada orang lain. Bu Nani, sudah ada yang menjawabkah? Siapa nih? Udah ada yang jawab benar belum ya? Belum ada yang benar nih, Bu. Nah, mana nih? Jawabannya adalah Jeng jeng jeng. Jeng jeng jeng. B. Kemampuan anak untuk mengerti yang dikatakan oleh orang lain. Oke, mari kita lihat kolom chat. Siapa yang duluan? Mams Alifah. Yeay, congratulations. Sebentar, ini Ibu Nani kemana? Bu Nani. Oke, aku unmute. Bu Asyanti. Yes. Ibu Alifah ya yang menang. Nanti ya, saya catat. Ibu Alifah, tolong DM klinik anakku ya. Klinik anakku. Oke, selamat Ibu Alifah. Oke, nah ada satu lagi pertanyaan. Jangan kecil hati. Mungkin Anda yang menang. Ini dia. Apa yang dimaksud dalam huruf B? Ayo, pada nyimak nggak tadi paparannya? Apa yang dimaksud huruf B di dalam strategi mengatasi keterlambatan? A. Berbicara dengan tenang kepada anak dengan kontak mata. B. Berbicara dengan anak sambil bermain. C. Berbicara dengan lambat, tatap mata, dan gunakan kata yang benar. Ayo. Mana nih jawabannya? Jawaban yang benar adalah yang C. Walaupun hampir mirip sama yang A, tapi ada berbicara lambatnya ya. Dan tatap mata. Yang menang siapa ya yang ngejawab duluan? Bu Nani, siapa yang jawab duluan ya? Pak Agung lagi, waduh. Wow, luar biasa. Hebat nih Pak Agung, kemarin dapat, sekarang kemarin menang ya. Luar biasa. Oh, luar biasa. Oke, Pak Agung nanti akan dihubungi oleh Bu Nani ataupun Bu Asyanti dari klinik anakku. Hadiahnya ini adalah dapat sesi konsultasi bersama Ibu Gloria. 1 kali sesi ya. Terima kasih partisipasinya. Oke, Bu Gloria ada tips-tips nggak nih?
Oke. Mungkin catatan ya buat para orang tua untuk mengingatkan sih bahwa pada dasarnya tuh setiap anak tuh siap belajar loh, belajar bahasa sejak dilahirkan. Jadi dan mereka tuh belajar bahasa dari yang digunakan oleh keluarga atau lingkungan sekitarnya. Siapa sih gitu ya yang berperan penting adalah orang tua dan pengasuh gitu ya. Itu yang paling penting berperan dalam mengajarkan kemampuan bicara anak. Nah, dan semakin sering anak mendengar bahasanya, kemudian dia punya kesempatan untuk praktek, itu semakin baik. Makanya dia akan semakin berkembang. Jadi kebayang kalau anak-anak yang terlambat bicara, berarti kemungkinan selain kalau fisik dan neurologisnya nggak apa-apa, berarti ini stimulasi dari lingkungannya yang perlu diperbanyak. Sebanyak mungkin nggak akan ada sih bilang bahwa, oh ini kebanyakan. Enggak sih. Berikan aja sebanyak-banyaknya dan mungkin tiap anak itu bisa memiliki kebutuhan yang berbeda. Mungkin kalau kakaknya hanya butuhnya seberapa, adiknya butuhnya lebih banyak gitu ya. Jadi kita yang harus bisa melihat bahwa anak-anak kita yang ini tuh butuhnya berapa banyak. Begitu Mbak Dea. Oke, sip. Mudah-mudahan berguna tips-tipsnya ya. Sebelum ditutup nih, aku mau menginfokan tentang klinik anakku. Terima kasih sebagai penyelenggara 2 hari ini. Sesi speech delay dan cara mengatasinya kemarin udah sama Dr. Handri, hari ini bersama Ibu Gloria. Ini acara ini diselenggarakan oleh Klinik Anakku BSD yang mempunyai moto solusi terpadu tumbuh kembang anak. Di klinik anakku ini ada dokter anak dengan subspesialis, lalu dokter anak dengan subspesialis syaraf, psikolog anak, terapis anak, dan dokter gigi anak. Klinik Anakku BSD itu adanya di Ruko Golden Madrid 2, Blok 1-8, Jalan Letnan Sutopo BSD Serpong, depan Pasar Modern BSD. Dengan nomor telepon 021-5316-4830 dan bisa WhatsApp juga ke 0821-2550-2695. Jadi kalau misalnya mau langsung menghubungi Ibu Gloria, bisa datang langsung ke klinik anakku, ke Dokter Handri juga kemarin, itu bisa langsung datang ke klinik anakku karena mereka berdua itu praktek di klinik anakku BSD. Oke? Terima kasih Bu Gloria buat sama-sama, sesinya hari Mbak ini. Dea.